Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to my channel, I Love English. In this special occasion, we would like to discuss about narrative text. Sudah tidak asing bukan dengan istilah narrative text? Okay, let's start from the definition. The definition of narrative text is an imaginative text to entertain people. An imaginative story to entertain people. Okay. And the purpose, tujuannya sama dengan definisinya, yaitu to amuse or to entertain the reader. Jadi tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca. And there are so many kinds of narrative text. Ada banyak sekali jenis narrative text. The first is fairy tale. And then fairy tale, what is fairy tale? Ya, dongeng, cerita dongeng. And then folk tales atau cerita rakyat. And then myth atau mitos. And then legend atau legenda. And the last is fable atau fabel yang menceritakan tentang hewan yang seolah-olah bisa beraktivitas atau berbicara seperti manusia. Okay, is it clear enough about narrative text? Okay, next we are going to the generic structure of narrative text. Ya. Saya gambarkan seperti ini. You can see the first, there is orientation, and then complication, resolution, and the last is coda or reorientation. Diawali dengan orientation. Orientation di mana pada bagian ini menjelaskan tentang tokoh-tokoh atau setting, di mana, kapan cerita itu terjadi. Jadi siapa saja tokohnya, kapan terjadinya, di mana terjadinya, seperti itu. And the second, setelah orientation, kemudian ada complication. Dalam hal ini complication adalah munculnya permasalahan. The problem arise. Munculnya permasalahan-permasalahan dalam cerita tersebut. And then after that, there is a resolution, ada resolusi di mana masalah terpecahkan. The problem is solved. Jadi permasalahan terselesaikan, ini namanya resolution. And the last is coda or reorientation. Bisa disebut coda atau reorientation di mana pada bagian ini sebenarnya boleh ada dan boleh tidak. Jadi optional, kadang ada, kadang tidak. Ya, pada bagian ini apa yang disebutkan? Yaitu moral value atau pesan moral dari cerita tersebut. Jelas sampai sini? Oke, next kita lanjut ke language features atau unsur kebahasaan yang biasa dipakai pada narrative text. The first, using past tense. Menggunakan past tense, tentu saja dengan kata kerja bentuk bentuk kedua. Menggunakan past tense, kemudian menggunakan adverb of time, keterangan waktunya, seperti halnya once upon a time, pada zaman dahulu, one day, pada suatu hari, dan sebagainya. Itu adalah adverb of time yang menjadi ciri khas dari narrative text. Kemudian menggunakan conjunction seperti halnya when, then, suddenly, seperti itu ya. Adanya time conjunction, penghubung waktu. Kemudian adanya specific karakter. Spesifik karakter. Penokohan yang spesifik, misalnya Roro Jonggrang, Malin Kundang, seperti itu. Kemudian menggunakan
direct speech kadang terdapat direct speech pada teks naratif, yaitu kalimat langsung. Misal seperti my name is Sangkuriang, seperti itu. Jadi kalimat langsung. Oke, itu adalah ciri kebahasaan dari teks naratif. Now we are going to the example. Okay guys, this is an example of narrative text with the title Roro Jonggrang. Ini adalah salah satu contoh naratif teks dengan judul Roro Jonggrang. Saya yakin semuanya sudah tidak asing ya dengan teks yang ini. Oke, langsung saja kita bahas dari bagian yang pertama. The first paragraph. Paragraf pertama yang disebut dengan orientation. Di situ diperkenalkan bahwasannya Roro Jonggrang adalah putri dari Prabu Baka. Kemudian dijelaskan bahwa ayahnya dibunuh oleh seseorang yang memiliki kekuatan magic bernama Bandung Bondowoso. Kemudian untuk setting tempatnya adalah di Javanese Kingdom of Prambanan. Ya, paragraf 1 menceritakan tentang pengenalan tokoh dan setting tempat dan waktu. Oke, sekarang ke paragraf kedua, yaitu mengenai complication. Munculnya masalah di sini bahwasanya Bandung Bondowoso ingin menikahi Roro Jonggrang, tapi Jonggrang tidak berkeinginan untuk menikah dengan Bandung Bondowoso. Kemudian di situ disebutkan Patih memberikan saran agar Bandung Bondowoso membangun candi dalam 1 malam untuk bisa menikahi Roro Jonggrang. Lalu disebutkan Bandung mengetahui beberapa makhluk yang memiliki kekuatan gaib yang bisa dimintai pertolongan olehnya. Lalu Bandung menyetujui hal itu, membuat candi 1000 candi dalam 1 malam. Oke, ini adalah lanjutannya dari teks yang sebelumnya tadi ya. Di sini masih tentang complication, disebutkan bahwa Roro Jonggrang lalu mengirimkan seorang laki-laki untuk melihat progres atau kemajuan dari pekerjaan Bandung pada pukul 4 pagi. Ternyata dia melihat sudah terbangun 995 candi. Kemudian pada akhirnya Jonggrang memutuskan untuk membangunkan para gadis desa dan meminta mereka untuk menumbuk beras. Ya, seketika itu pula pertanda bahwa hari sudah mulai pagi. Kemudian Bandung Bondowoso dengan senang hati melihat candi-candinya yang sudah berjajar rapi. Namun setelah dihitung ternyata jumlahnya baru 999. Kemudian pada paragraf terakhir sebagai resolution disebutkan bahwa Bandung Bondowoso sangatlah marah, lalu Roro Jonggrang diubahnya menjadi patung. Dan patung itu sekarang berada di tengah-tengah candi yang paling besar yang ada di tengah, yang sampai sekarang dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Okay, good people, that's all for today about narrative text. Thank you so much for watching my video and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.